Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nuresa, mata kuliah Business Plan atau rencana bisnis. Marketing adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada konsumen. Marketing 1.0 adalah pendekatan tradisional di mana perusahaan hanya fokus pada produknya tanpa memperhatikan kebutuhan atau keinginan konsumen. Ketika perusahaan hanya membuat produk tanpa memikirkan apakah konsumen benar-benar membutuhkannya. Contohnya, iklan sabun cuci yang menekankan kekuatan membersihkan dan keharumannya. Marketing 2.0 melibatkan penggunaan media sosial dan teknologi digital untuk berinteraksi dengan konsumen. Perusahaan mulai memperhatikan keinginan konsumen dan mencoba membangun hubungan yang lebih personal melalui platform online seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Contohnya, pada toko kopi pinggir jalan, awalnya mereka hanya menjual satu jenis kopi saja dan akhirnya mereka menambahkan banyak varian disebabkan konsumen. Pihak mereka bukan cuma memastikan bahwasanya mereka menjual kopi yang terbaik, tapi juga menambahkan berbagai pilihan rasa hingga tempat yang nyaman. Marketing 3.0 mengutamakan nilai dan tujuan yang lebih besar daripada sekedar profits. Perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produk dan layanan yang mereka tawarkan. Perusahaan yang menggunakan bahan ramah lingkungan atau mendukung program-program sosial, contohnya Bukalapak, OVO, Tokopedia. Marketing 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antar perusahaan dan pelanggan. Contohnya, jualan bunga. Dulu saya jualan bunga dengan cara offline, tetapi sekarang sudah online dengan live di beberapa aplikasi seperti TikTok, IG, dan lain-lain. Jadi marketing 1.0 itu berfokus pada produk, marketing 2.0 berfokus kepada konsumen, marketing 3.0 berfokus pada nilai dan emosi, dan yang terakhir marketing 4.0 berfokus pada pengalaman terintegrasi. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah cara orang memilih dan menggunakan produk atau jasa. Ada dua jenis perilaku konsumen, yaitu rasional dan irasional. Perilaku konsumen rasional adalah ketika seseorang membuat keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan logis dan fakta. Contohnya, ketika seseorang memilih untuk membeli ponsel dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Contohnya juga, misalnya saya membeli sebuah tripod di TikTok untuk keperluan saya membuat konten, bukan untuk gaya atau mengikuti tren. Perilaku konsumen irasional terjadi ketika seseorang membuat keputusan pembelian berdasarkan emosi impulsif atau faktor non-objektif. Contohnya, ketika seseorang membeli produk hanya karena dipengaruhi oleh iklan yang menarik tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kualitas produk tersebut. Contohnya lagi, saya membeli sepatu lagi padahal sepatu di rumah masih bagus. Berarti saya membeli ini bukan untuk keperluan tapi hanya untuk mengikuti tren dan juga gaya. Dengan memahami perbedaan antara perilaku konsumen rasional dan irasional, bisnis dapat lebih memahami preferensi dan kebutuhan konsumen mereka untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Ruang Guru adalah sebuah perusahaan teknologi pendidikan yang besar dan lengkap di Asia Tenggara. Mereka mulai beroperasi pada tahun 2014 dan fokus pada layanan pendidikan. Baru-baru ini Ruang Guru menjadi perbincangan hangat di media sosial karena program terbarunya yang disebut dengan Class of Champions. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan Ruang Guru mungkin adalah platform belajar online yang lengkap dengan berbagai mata pelajaran dan fitur yang interaktif.
Namun kelemahannya mereka mungkin adalah biaya langganan yang tinggi atau kurangnya dukungan pelanggan yang responsif. Sedangkan peluang bagi ruang guru bisa jadi adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap pembelajaran online dan potensi untuk bermitra dengan sekolah-sekolah. Sedangkan ancaman bagi mereka mungkin adalah persaingan dari perusahaan lain yang menawarkan layanan serupa atau perubahan kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Selanjutnya, pertama, strategi penjualan yang efektif adalah dengan menargetkan pasar yang tepat. Anda bisa fokus pada segmen pasar yang menghargai kualitas kayu jati dan desain minimalis, seperti misalnya kalangan atas atau pencipta desain interior. Selain itu, membangun kerjasama dengan arsitek atau desainer interior lokal juga bisa membantu memperluas jangkauan bisnis Anda. Yang kedua itu, dalam hal media promosi, Anda bisa memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk Anda. Posting foto produk berkualitas tinggi dan mengikuti tren desain interior dapat menarik perhatian calon konsumen. Selain itu, mengikuti pameran furnitur atau event desain interior juga dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Ketiga, dalam hal daya tarik iklan, Anda bisa fokus pada keunikan produk Anda seperti kekuatan kayu jati yang tahan lama dan keindahan desain minimalis Javandi. Javandi menonjolkan keunggulan produk Anda dalam iklan akan membantu menarik minat konsumen potensial. Yang terakhir, dalam hal personal branding, Anda bisa membangun citra sebagai pengusaha furnitur yang berkualitas dan berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Misalnya, Anda bisa membagikan informasi tentang proses produksi yang ramah lingkungan atau mengikuti program berkelanjutan dengan menerapkan strategi penjualan yang tepat. Memanfaatkan media promosi dengan baik, menarik perhatian melalui iklan yang menarik dan membangun personal branding yang positif. Anda dapat memaksimalkan potensi bisnis furnitur Anda di Pontianak. Yang terakhir adalah model bisnis tradisional adalah cara lama dalam menjalankan bisnis seperti toko atau restoran yang melayani pelanggan secara langsung. Didigitalkan berarti mengubah cara tersebut menjadi menggunakan teknologi digital seperti aplikasi atau website. Alasan mengapa model bisnis tradisional harus dan bisa didigitalkan adalah agar bisnis tersebut dapat lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan menerapkan teknologi digital, bisnis dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan penjualan. Contohnya, restoran tradisional dapat membuat aplikasi pemasaran online untuk memudahkan pelanggan memesan makanan tanpa harus datang langsung ke restoran. Namun tidak semua model bisnis tradisional harus didigitalkan. Beberapa jenis mungkin tidak cocok dengan penggunaan teknologi digital atau target pasar mereka tidak terlalu bergantung pada teknologi. Misalnya, warung makan kecil yang lebih mengandalkan pelanggan setia di sekitar tempat mereka beroperasi mungkin tidak perlu didigitalkan. Jadi, didigitalkan model bisnis tradisional bisa membawa banyak manfaat, tetapi tidak semua bisnis perlu atau cocok untuk didigitalkan. Baik, hanya itu ya jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.